Shalom semua, perkenalkan nama saya Fernanda Mikola dari Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Harapan Bangsa. Sebentar saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan agama Kristen. Yang pertama, tujuan perkuliahan, yaitu pertama, mahasiswa dapat mengerti pengertian sehat sakit secara umum. Yang kedua, mahasiswa menunjukkan ciri-ciri orang sehat dan sakit. Kemudian mahasiswa menjelaskan pengertian sehat dan sakit menurut Alkitab dan ayat-ayat Alkitab. Yang keempat, mahasiswa dapat menyebutkan golongan penyakit dan tokoh yang sembuh dalam Alkitab. Kemudian mahasiswa dapat membedakan pola hidup yang sehat dan rusak. Yang keenam, mahasiswa mampu hidup bersyukur keadaan sehat dan sakit. Selanjutnya, yaitu rumah sakit, tempat paling ramai setiap hari dikunjungi manusia. Suhu kesehatan dan penyakit bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup setiap orang. Bagaimana manusia sehat dan sakit? Ini penting untuk kita bahas secara umum atau menurut agama Kristen. Menurut WHO tahun 1974, sakit adalah suatu keadaan yang tidak seimbang atau sempurna seseorang dari aspek medis, fisik, mental, sosial, psikologis, dan bukan hanya kesakitan, tapi juga kecacatan. Menurut Perkins, sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan menimpa seseorang sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Bauman, sakit merupakan terdapatnya gejala, persepsi tentang keadaan sakit yang dirasakan, dan mampu beraktivitas sehari-hari yang menurun. Seseorang menggunakan ketiga kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit, ada gejalanya, naiknya temperatur, nyeri, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan sakit, baik, buruk, sakit, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja, dan sekolah. Kemudian beberapa pengertian sakit secara umum. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, sakit adalah jika seseorang menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktivitas kerja atau lainnya terganggu. Yang kedua, menurut Pemons tahun 1972, sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Kemudian, sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan seseorang terganggu bukan karena terjadinya proses penyakit. Kemudian, pikiran negatif ternyata tidak baik bagi kesehatan, misal yaitu sudah disebutkan marah, dendam, stres, kemudian masih banyak lagi. Pengertian sehat menurut para ahli. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Memperhatikan individu sebagai suatu sistem yang menyeluruh, memandang sehat dengan mengidentifikasikan lingkungan internal dan eksternal. Definisi WHO tentang sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat yang positif. Menurut Neumann, sehat adalah suatu keseimbangan biopsiko, sosio, kultural, dan spiritual pada tiga garis pertahanan, klien atau fleksibel, normal dan resisten menurut Pender. Sehat adalah perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawalan diri yang kompeten, sedangkan penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas struktural. Sehat adalah perwujudan individu yang diperoleh melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain,
atau aktualisasi, bisa disebut begitu. Kemudian menurut Paune tahun 1983, sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri atau self-care research yang menjamin tindakan untuk perawatan diri secara adektual. Self-care research mengucapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau sekelompok lain tanpa membedakan ras, suku, agama, kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kesehatan ekonomi melihat bila seseorang produktif, dalam arti mempunyai kegiatan menghasilkan sesuatu yang menyokong terhadap hidupnya sendiri atau keluarga secara finansial. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan, pertama itu dari pelayanan kesehatan, kemudian berkembang menjadi perkembangan karena usia, lingkungan, sosial, dan kultural. Dari perkembangan karena usia sendiri dibagi menjadi dua, pengalaman masa lalu dan keturunan. Sedangkan dari sosial dan kultural yaitu diri sendiri. Sehat sembuh menurut agama Kristen. Menurut Alkitab, kita bisa sakit karena manusia pertama berontak terhadap Allah, terdapat dalam Roma 5 ayat 12. Sebelum berontak, orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, menikmati kesehatan yang sempurna. Mereka tahu bahwa mereka akan mati kalau menjauh dari pemeliharaan Allah yang pengasih. Namun mereka dengan sengaja memutus persahabatan dengan Allah dan kehilangan sempurnaan mereka. Kemudian sehat sembuh umur di dalam Kristus. Pengertian sehat dan sakit menurut agama Kristen Protestan, sehat adalah suatu berkat yang tidak ternilai harganya, yang lebih erat hubungannya dengan suara hati manusia dan agama lebih daripada disadari orang. Sakit adalah seseorang yang terkena penyakit, baik itu penyakit yang parah atau tidak. Cara merawat memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Menganjurkan pasien membaca doa sebelum makan, menganjurkan pasien membaca doa sebelum tidur. Intinya menganjurkan pasien untuk selalu berdoa di setiap saat ketika akan melakukan sesuatu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diambil dalam kamu, Roh Kudus yang diperoleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari mana asal muasal sakit penyakit? Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 12. Allah bisa mengizinkan sakit penyakitnya menghinggapi tubuh anak-anaknya seperti Rasul Paulus. Ketika Allah mengizinkan penyakitnya di dalam tubuh kita, imanlah yang menyadarkan kita bahwa sakit penyakit itu adalah berkat tersembunyi untuk melatih iman dan ketekunan kita sebagai pengikut Kristus. Ini membuat kita bersyukur dan berbahagia seperti apa kata Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Terdalam dalam Yakobus 1 ayat 2-3. Dalam menghadapi keragaman setiap sakit penyakit, kita tidak bisa menggeneralisasikan semua sumbernya. Pasti sama dan akibatnya juga sama. Alkitab memberikan kepada kita keragaman untuk mengenal sumber penyakit dan tujuan berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Penyakit akibat dosa atau hukuman dari Tuhan seperti Ghazani, 2 Raja-Raja 5, Raja Usia 2 Tawarik 26 ayat 16-22, Nebukadnezar dalam Daniel. Penyakit akibat perilaku yang salah dari diri sendiri kita sendiri, bandingkan dengan Efesus 6 ayat 3. Penyakit karena iblis, 2 Korintus 12 ayat 7-10, kemudian Ayub dan Lukas 9 ayat 37-43. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Tergolong ringan penyakit dengan mudah disembuhkan dan belum menderita sakit.
menyembuhkan sakit demam ibu mertua Petrus di Kapernaum dengan cara memegang ringannya. Kemudian yang tergolong berat, penyakit yang cukup lama diderita dan sulit disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan dosanya diampuni dalam Markus 2 ayat 1-12. Kemudian menyembuhkan penyakit kusta. Perempuan sakit pendarahan, penderitaan, tuli dan gagap di Dekapolis. Orang buta sejak lahir di Yeriko, imannya telah menyembuhkannya. Tergolong sangat berat. Penyakit sangat berat dan penderita sulit disembuhkan dan berakibat di daerah Gerasa, menyembuhkan kerasukan roh jahat. Anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat berusia 12 tahun, pemuda di Nain yang dalam perjalanan mau dikubur. Kemudian Lazarus dibangkitkan. Tips sehat menurut Alkitab. Tetaplah beriman. Yang kedua, bersukacita senantiasa dalam Amsal 17 ayat 22. Berusahalah menjaga kekudusan dan tingkah laku dalam Mazmur 107 ayat 17. Seperti menghindari free sex, kemudian obat-obatan atau narkoba dan juga miras, dan masih banyak lagi. Perkataan sesuatu yang baik positif. Amsal 16 ayat 24. Jangan menyiapkan sakit hati dalam Ayub 5 ayat 2 dan Mazmur 6 ayat 7. Banyaklah makan sayur, buah, madu dalam Daniel 1 ayat 12-16. Dan jangan lupa berolahraga. Istirahat yang cukup, jangan sering begadang. Kemudian refreshing atau untuk merefresh pikiran kita dari berbagai macam kepenatan duniawi, seperti kita bisa buat liburan atau berkumpul bersama teman-teman. Kemudian jangan lupa berdoa dalam segala hal, yaitu dalam Matius 11 ayat 28 dan Yakobus 5 ayat 16. Orang sehat tidak membutuhkan tabib, tetapi orang sakit membutuhkannya dalam Matius 9 ayat 12. Sehat jasmani dan rohani, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Sekalipun Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, tapi kalau kita gak percaya, dan maka kesembuhan gak akan terjadi. Kita juga gak bakal bisa disembuhkan dengan ritual atau beberapa penyakit-penyakit, bahkan menirukan metode penyembuhan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian yaitu berdoalah dan jaga pola hidup, jaga pikiran, konsumsi makanan yang sehat, dan jauhilah seperti miras, narkoba, atau ya, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana sehat secara jasmani dan rohani menurut Alkitab. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup. Oke, salam.